Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Queen of Cups. Ratu Cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Ratu Cangkir ini kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif ya, teman-teman. Oke. Aku melihat bakal ada sebuah kondisi kehidupan yang dimana pada akhirnya kamu akan menuai semua hasil kerja keras kamu, teman-teman. Ya, hasil kerja keras kamu akan kamu dapatkan di sini, akan kamu rasakan. Ya, sesuatu hal yang mungkin selama ini memang kamu harapkan bisa terjadi di dalam kehidupan kamu. Artinya segala sesuatunya akan berjalan dengan apa yang mungkin kamu harapkan. Aku melihat bakal ada sebuah pencapaian kok. Kehidupan yang lebih mapan. Kehidupan yang akan dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki. Jadi kan memang potensi bahwasannya kamu akan mencapai kesuksesan dan juga keberhasilan kamu itu cukup nyata nantinya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Page of Pentacles. Kartu koin muncul, teman-teman. Jadi kalau kartu koin ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kartu keberuntungan. Keberuntungan ketika sudah datang di dalam kehidupan kamu, maka keberuntungan ini akan bertubi-tubi. Ya. Jadi contoh kalau misalkan berbicara masalah rezeki, nanti rezeki kamu akan benar-benar mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Ya seperti rezeki harimau gitu. Ya. Ya memang pada intinya kehidupan kamu bisa lebih stabil lah. Jauh lebih baik daripada mungkin kehidupan kamu pekan kemarin, bulan kemarin, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian aku punya ini, Wheel of Fortune. Ternyata ada sebuah perubahan yang memang sangat signifikan, teman-teman. Kehidupan kamu akan berubah, benar-benar berubah banget 180 derajat. Ya. Kehidupan kamu akan berubah di sini. Oke. Pada fase ini sangat terlihat seperti adanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Berarti ketika ada ikut campur tangan Tuhan, ada indikasi, ya, doa-doa kamu itu banyak yang terkabul gitu. Banyak yang terwujud, teman-teman. Tidak hanya sebuah kerja keras yang kamu lakukan yang membuahkan hasil, tapi memang semua berkat apa ya, doa-doa kamu juga. Ya, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan yang cukup nyata di sini. Ya, ini ya yang aku katakan. Kehidupan kamu akan berubah 180 derajat. Ya. Hidup lebih baik, hidup lebih sukses. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa benar-benar berjalan dengan apa yang kamu inginkan ya, teman-teman. Ya, yang kamu harapkan. Nah, ini. Aku punya The Hermit. Oke, The Hermit sebagai energi penutup, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, bahwasanya memang dapat aku akui kamu orang yang selalu saja bisa belajar dari beberapa kesalahan yang ada. Kegagalan yang sering terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, selalu saja kamu berupaya untuk
mengkaji semua sisi ya, seperti itu teman-teman. Mengaji semuanya gitu ya. Contoh lah ketika kamu selalu gagal di dalam sebuah kehidupan bisnis nih teman-teman. Jadi kamu banyak belajar dari situ ya. Oke, kamu selalu introspeksi, kamu selalu mengkoreksi nih teman-teman. Ya itu sisi positif sebenarnya. Ya, kamu dapat memahami tentang bagaimana ya dan apa yang harus kamu lakukan. Seperti dan kemudian aku juga melihat sebuah tingkat spiritualitas yaitu hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan, dengan semesta itu cukup bagus teman-teman. Ini juga yang mendasari ya mengapa kehidupan kamu dalam pekan ini bakal ada perubahan-perubahan yang positif ya. Ya semoga hal-hal baiklah ya bisa terjadi di dalam kehidupan teman-teman Cancer. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi keuangan ya ataupun finansial ekonomi teman-teman Cancer dalam pekan ini. Aku punya 10 of Wands. 10 tongkat teman-teman. 10 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Untuk masalah keuangan ya mohon maaf mungkin secara visualisasi sangat terlihat jelas. Di sini aku melihat memang ada masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan finansial ekonomi teman-teman Cancer. Kamu sedang terbelenggu oleh masalah-masalah tersebut. Mungkin masalah ini meliputi mohon maaf ya utang piutang kah? Ya. Mungkin kamu habis dijebak, ditipu oleh seseorang kah? Ataupun mungkin karena memang kebutuhan kamu banyak, ya income kamu berkurang, pengeluaran kamu banyak, jadi itu nggak sesuai, nggak balance gitu ya. Oke, kita akan lihat teman-teman dalam pekan ini bagaimana kondisi keuangan kamu ya. Apakah bakal ada kabar baik atau mungkin kebalikannya teman-teman. Nah, aku punya desan. Desan ini kartu yang menggambarkan ya, menjelaskan tentang bagaimana sebuah potensi, tentang bagaimana sebuah peluang bahwasanya kehidupan kamu akan bisa lebih baik. Ya, kamu akan bangkit dari segala keterpurukan ya. Kalau masalah utang piutang mungkin di sini bakal tuntas selesai. Kenapa? Bakal ada rezeki yang super berlimpah. Rezeki kamu insya Allah akan lebih luas teman-teman. Ya, rezeki kamu bakal lebih bagus. Oke. Ya, kemudian mungkin juga terkait dengan mungkin kamu habis ditipu oleh seseorang, ya bisa jadi kamu akan mendapatkan apa yang menjadi hak-hak kamu lah. Ya. Jadi memang pada intinya kalau untuk masalah keuangan gak usah khawatir teman-teman. Dalam bagian ini bakal ada kabar baik. Paling tidak kehidupan kamu akan kembali stabil kok. Ya, ini aku lihat. Nah, ternyata ini ada Ace of Swords. Aku lihat bakal ada sebuah pencapaian dan keberhasilan, pencapaian kesuksesan. Ya, jadi ya ini jalannya dari mana saja bisa teman-teman. Baik dari bisnis kamu kah yang tiba-tiba berkembang, gak ada yang mungkin ya. Kemudian pekerjaan kamu kah ya. Mungkin kamu mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di luar dari pekerjaan utama kamu, pekerjaan sambilan teman-teman yang menghasilkan adanya rezeki yang bagus gitu. Ya, jadi banyak peluang-peluang yang sepertinya bakal datang. Nah, peluang itulah yang nantinya ya akan membuat rezeki kamu lebih baik, teman-teman. Ya, semoga benar-benar lebih berlimpah, semoga rezeki kamu luas ya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Cancer dalam pekan ini ya? Aku punya Seven of Swords ya. Kemudian ada King of Cups dan ada The Chariot teman-teman. Hati-hati sebuah hasutan di dalam kehidupan rumah tangga kamu ya. Sepertinya banyak yang gak senang melihat kebahagiaan rumah tangga kamu. Ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana untuk tetap menjaga sebuah komitmen dan saling percaya teman-teman. Karena seseorang yang sepertinya nggak suka terhadap hubungan rumah tangga kamu, nggak suka terhadap segala pencapaian kamu, teman-teman, mereka bakal selalu mengusik, ya, mengadu domba, memfitnah, ya, dan bahkan nggak menutup sebuah kemungkinan teman-teman mengirimkan black magic ataupun guna-guna. Jadi orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu itu sendirilah yang akan berbuat hal yang demikian. Ya, jadi waspada dan hati-hati. Mereka tidak senang nih dengan semua pencapaian kamu. Ya, jadi ketika kamu sama-sama saling berkomitmen teman-teman bersinergi dengan baik maka insya Allah akan dijauhkan dari segala ya masalah-masalah. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran.
Oke, aku punya Knight of Wands. Kemudian ada Nine of Wands dan aku punya Justice, teman-teman. Mungkin memang iya benar. Awal-awal kamu akan menemui beberapa masalah dan kendala ya. Di dalam sebuah hubungan terlihat cukup banyak banget tekanan dan beban yang mungkin kamu rasakan ya, teman-teman. Ngerasa nggak nyaman, ingin menyerah, tetapi karena mungkin kamu orang yang cukup optimis ya, teman-teman, orang yang mungkin apa ya, ketika menjalin sebuah hubungan itu ya harus sampai tuntas, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Apalagi ketika mungkin, apa ya, sayang gitu ya, memiliki sebuah perasaan yang dalam dan ingin mungkin ujung-ujungnya itu bahagia meskipun di dalam sebuah hubungan tersebut begitu banyak masalah. Tetapi kalau aku lihat bagaimana ujungnya, yang penting ujungnya sih teman-teman ya, kalau awal-awal ya biasanya untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda pasti selalu sulit ya, keegoisan yang sering banget memicu adanya sebuah konflik di dalam sebuah hubungan. Tapi pada akhirnya bakal ada sebuah kemenangan, ya. Potensi bahwasanya hubungan kamu bakal lebih langgeng, ya seimbang, stabil, bakal bisa lebih saling mengerti, ini cukup terlihat nanti. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, oke, dan single dad. Aku punya Judgment, The Devil, dan aku punya Three of Wands, teman-teman. Oke. Aku melihat ya, kamu bakal dihadapkan dengan beberapa energi yang bakal datang nih. Ketika kamu berharap, ya kamu ingin diberikan hal terbaik untuk masalah jodoh, ya, kemudian masalah rezeki, teman-teman, maka akan kamu dapatkan nih. Ya, dan masalah jodoh, ya, di sini aku melihat lebih kepada tentang ada dua energi yang bakal datang yang akan membuat kamu bingung banget, teman-teman, untuk memutuskan memilih siapa yang tepat, ya. Tetapi ada satu energi yang lebih dominan, yang dominannya itu negatif, ya. Artinya dia selama ini menggunakan black magic dan guna-gunanya untuk mempengaruhi, ya, kamu, teman-teman, untuk mendapatkan kamu. Tentu ketika seseorang menggunakan energi ini ya pasti ada tujuannya, ya ada tujuannya, dan dia nggak benar-benar tulus terhadap kehidupan kamu. Tetapi di satu sisi energi yang lain, ya aku melihat dia ada sebuah energi yang mungkin, apa ya, teman-teman, dia bakal berkomitmen lah paling tidak, ya itu lebih baik untuk kamu. Maka untuk memutuskan ini memang bakal sulit, karena antara pikiran yang sudah terpengaruh dan hati yang sudah eh, apa ya, teman-teman, ngerasa nyaman di satu sisi gitu ya. Jadi antara hati dan pikiran kamu nanti nggak bakal sinkron, teman-teman. Ya nggak bakal sinkron nih. Tetapi memang lebih cenderung ya, ketika kamu lebih melihat segala sesuatunya dari visualisasi, pasti kamu lebih memilih pikiran. Ya, mengikuti pikiran kamu, teman-teman. Dan pikiran kamu itu tadi, kemarilah dia. Ya, tetapi ketika kamu mengikuti kata hati kamu, teman-teman, maka sebenarnya kebahagiaan akan kamu peroleh. Ya, jadi semua tergantung dari bagaimana kamu untuk mengolah diri kamu, teman-teman. Ya, pikiran dan hati kamu sendiri. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Ace of Wands, ada Ace of Cups, dan aku punya Ace of Swords ya. 881 teman-teman. Oke, 188. Dari ketiga kartu ini teman-teman, waspada dan hati-hati ya. Aku lihat energi ini nggak begitu bagus untuk kamu. Ya, kamu bakal mengalami sebuah penderitaan yang sama, dan bahkan lebih sakit dari apa yang pernah kamu alami. Seseorang yang bersama kamu, yang dekat dengan kamu ini, teman-teman, aku rasa dia hanya ingin manfaatin kamu, keuangan kamu, dan mohon maaf mungkin hanya dijadikan sebagai pelampiasan belaka. Ya memang awalnya terlihat baik, teman-teman. Jadi kamu jangan menilai seseorang itu dari penampilan doang, dari depannya doang, tapi harus lebih dalam tentang bagaimana kehidupan seseorang tersebut yang sebenarnya, teman-teman. Ya mudah-mudahan kamu terhindarlah dari segala hal-hal buruk negatif gitu. Oke, next. Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Cancer. Oke, aku punya tanggal 8, 22, 18, 17, tanggal 5, 12, 23, tanggal 4, tanggal 1, 14, 26, dan tanggal 29. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.